langsung sudah saya sudah nampak ya. Nggih, monggo Pak Gus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu serta seluruh audiens yang berbahagia. Sebelumnya mari kita panjatkan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam acara kegiatan webinar. Tentunya kita bisa akan belajar bersama melalui kegiatan pada sore hari ini. Langsung saja untuk kegiatan sore hari ini, untuk acaranya adalah pembukaan. Yang kedua nanti pemaparan dari moderator, dilanjutkan dengan presentasi. Kemudian yang acara berikutnya tanya jawab, dilanjutkan dengan penutup. Untuk acara pada siang hari ini atau sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan bersemangat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa menjadikan sebuah pengetahuan yang luar biasa bagi kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri selaku host pada sore hari ini. Nama saya Agus Budiono dari SMK Negeri 1 Paren, Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk moderator nanti akan disampaikan oleh Ibu Ari Susanti, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 1 Semen. Dan materi hari ini akan disampaikan oleh presenter kita yang luar biasa, Ibu Tega Ranti, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri TPI Gedangan. Demikian tadi untuk pengenalan komisi acara pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kepada moderator kami persilakan untuk memandu acara pada siang atau sore hari ini. Bu Susanti. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, apa kabarnya siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ari Susanti dari SMKN 1 Semen Kabupaten Kediri akan memandu presentasi siang ini. Pada siang ini, kita akan berbicara tentang SMK. Mengapa harus SMK? Apa alasannya? Nah, pasti banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kita semua, terutama para adik-adik yang sekarang berada di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Nah, daripada kita hanya sibuk menebak-nebak dan bertanya-tanya dalam hati, pada kesempatan siang ini, semua pertanyaan itu akan dijawab secara lebih rinci oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ayu Tega Ranti, Sarjana Pendidikan dari SMK TPI Gedangan. Kepada beliau, saya persilakan. Monggo Bu Ranti. Terima kasih Bu Ari dan Pak Agus Budi. Saya nyalakan kamera saya dulu. Saya ucapkan selamat siang kepada semua yang sudah masuk dalam room ini, baik Bapak, Ibu Guru, dan adik-adik sekalian. Nah, pada siang hari ini saya dikasih waktu berapa menit Ibu Ari untuk pemaparannya? Kurang lebih 30 menit berarti. Oke, terima kasih Ibu. Saya harap tidak sampai 30 menit supaya tidak bosan ya mendengarkannya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Ayu Tega Ranti, Sarjana Pendidikan dari SMK TPI Gedangan Sidoarjo. Usia saya baru 29 tahun. Saya selaku guru bimbingan dan konseling di SMK TPI Gedangan. Sehingga mengapa saya memberikan materi ini pada siang hari ini? Karena yang saya tahu sebagian siswa atau sebagian adik-adik sekalian pasti masih bingung untuk menentukan setelah lulus dari kelas 9 ini mau kemana.
ada pilihannya pasti banyak, ada SMA, ada SMK, ada madrasah aliyah seperti itu. Nah, pada siang hari ini khusus akan saya bahas mengapa sih kok harus di SMK. Nah, saya tampilkan dulu presentasinya. Oke, sudah kelihatan ya Bu Ari? Belum? Kayaknya belum deh, Bu. Belum masuk ya? Belum. Sebentar, Coba sebentar. klik present. Oke. Sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Eh, Mengapa harus SMK? Nah, di sini kalau memang sekarang adik-adik semua di kelas 9, mau kemana sih setelah SMP atau setelah MTS begitu ya? Saya mau ke SMA, Bu. Kenapa kok di SMA? Kenapa di SMK? Apa sih yang harus saya pilih itu? Kenapa saya harus milih SMK? Gitu. Nah, sekarang yang saya jelaskan di sini adalah SMK adalah sekolah menengah kejuruan, yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan ini adalah lanjutan dari SMP seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 pasal 18 ayat 3. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan dari SMK, itu tadi kan kenapa sih harus di SMK, yaitu yang pertama adalah di SMK itu mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja secara mandiri, mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha. Yang kedua adalah membekali peserta didik agar mampu memilih karirnya. Peserta didik juga ulet dan gigih dalam berkompetensi. Yang ketiga yaitu SMK akan membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan juga seni agar mampu mengembangkan dirinya di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ketika dari SMK itu anak-anak sekalian tidak harus selalu bekerja. Jadi kalau ada omongan-omongan di luar sana yang jangan kamu sekolah di SMK, nanti kamu nggak boleh kuliah, itu salah. Jadi dari SMK kalau memang niatnya mau kuliah itu, maka menurut saya itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena di SMK itu sudah diajari pendidikan dasarnya. Misalnya nanti mau kuliahnya jurusan teknik, Bu. Berarti kamu di SMK-nya silahkan ambil jurusan teknik juga. Di situ kalian akan sudah dapat bekalnya apa sih yang mau dipelajari saat kalian kuliah di misalnya fakultas teknik seperti itu. Selanjutnya yaitu jenjang karir SMK. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau ada yang bilang setelah lulus SMK itu tidak bisa melanjutkan ke kuliah, itu salah. Gitu. Jadi dari lulus besok, seandainya memang yang dipilih adik-adik sekalian itu di SMK, kalian bisa langsung kerja, bisa langsung bisa melanjutkan kuliah dan juga kursus. Di kuliah itu juga ada beberapa tujuan. Kalau nanti kuliah kalian bisa di universitas, bisa di politeknik, atau bisa di sekolah tinggi. Untuk pilihan pekerjaan pun, seandainya adik-adik sekalian itu aku nggak mau, Bu, kerja itu dikongkoni gitu ya istilahnya ya. Kalau bahasa Jawanya aku mau dikongkoni ambek bosku. Nah, kalau memang seperti itu, berarti di SMK itu adalah tujuan terbaik. Kalian akan diajari bagaimana cara berwira swasta yang baik. Seperti itu. Selanjutnya, nah, mengapa sih harus SMK? Nah, di sini
Kenapa? Karena di sekolah kejuruan ini lebih mengutamakan khususnya adalah keterampilan, baik dalam teori maupun prakteknya. Yang kedua adalah pendidikan di Indonesia sekarang kan mahal, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Orang tua pasti berpikir jauh ke depan tentang bagaimana sasaran pendidikan anaknya selanjutnya. Yang ketiga yaitu sekolah kejuruan, seorang siswa dapat dipastikan sudah sanggup menentukan pilihannya, keterampilan dan keahlian yang harus dia kembangkan selanjutnya. Yang keempat yaitu peluang untuk masuk ke lapangan kerja itu lebih besar. Sekarang apalagi sekarang lagi musimnya mix and match antara sekolah dan dunia industri maupun dunia usaha seperti itu ya. Yang kelima yaitu lulusan SMK selain memiliki keahlian sebagai bekal memasuki dunia kerja juga dapat kesempatan untuk studi lanjut atau kuliah seperti halnya lulusan SMA. Tips memilih program keahlian. Nah, untuk yang kelas 9 pasti masih menerawang-menerawang. Bu, jurusan atau program keahlian apa yang cocok buat saya? Nah, di sini sebelum memilih program keahlian, nggak asal bonda-bendi gitu ya, kalau katanya orang-orang itu ya, nggak asal, wis aku yang ke situ aja wis. Di situ banyak ceweknya gitu, mungkin yang cowok-cowok. Kalau yang cewek, ini passionku, aku sukanya ini. Nah, ini ada beberapa tips untuk memilih program keahlian. Yang pertama yaitu terlebih dahulu temukan bakat dan potensi diri. Jadi bakatku itu di sini, aku suka otak-atik mesin komputer misalnya. Aku suka otak-atik PC. Nah, itu kemana ya? Harus kemana? Gitu. Terus yang kedua yaitu menyesuaikan cita-cita. Selain bakat dan potensi, kalian harus juga menyesuaikan minat kalian. Kalau antara bakat dan minat itu tidak sesuai, maka nanti yang akan terjadi adalah tengah-tengah kalian akan merasa bosan. Yang ketiga yaitu konsultasi. Konsultasikan kepada orang yang sudah mengerti program-program keahlian. Mungkin guru BK, mungkin tetangga-tetangga yang sudah sekolah di SMK begitu. Yang keempat yaitu pilih program keahlian atau jurusan yang sesuai dengan keinginanmu. Yang kelima adalah daya tampung jurusan dan peluang untuk diterima. Jadi jangan asal, oh di sini ya siswanya banyak, ini banyak temannya gitu. Jangan seperti itu. Jadi disesuaikan. Dan yang terakhir yaitu perhatikan program keahlian tertentu yang membutuhkan persyaratan khusus. Contohnya adalah sekolah teknik. SMK untuk jurusan teknik itu yang pasti, yang utama adalah siswa dilarang buta warna. Jadi untuk anak-anak sekalian pasti nanti kalau masuk SMK akan dites yang namanya huruf tokek seperti itu. Nanti kalau memang kalian adalah salah seorang yang harus buta warna, maka keinginan kalian untuk sekolah dengan program keahlian teknik itu juga akan tidak boleh seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan anak-anak sekalian gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah, Bu, kalau memang SMK itu bagus, SMK yang kayak apa sih, Bu, yang bagus? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk memilih sekolah yang tepat. Yang pertama adalah reputasinya. Sekolah ini bagaimana, lulusannya bagaimana, seperti itu. Yang kedua, status akreditasi. Kalau menurut saya untuk sekarang ini status akreditasi memang penting karena selalu dicantumkan mau A atau B. Tapi untuk mendapatkan status akreditasi itu biasanya harus dilalui dengan sekolah-sekolah yang cukup bagus seperti itu. Nah, yang ketiga adalah fasilitas pendidikan. SMK yang seperti apa, fasilitasnya seperti apa. Kalian bisa lihat sekarang beberapa SMK itu pasti sudah mempunyai media sosialnya, jadi kamu bisa mengecek atau melihat fasilitas sekolah itu dari seperti apa atau dari media sosialnya. Yang keempat yaitu prospek lulusannya, masuk ke dunia kerjanya seperti apa, presentase melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ada berapa persen,
gitu. Yang kelima adalah lokasi dan juga biayanya. Untuk anak-anakku sekalian yang memang ya maaf kalau memang sedikit kemampuan biayanya itu di bawah, ya kalian sesuaikan. Apalagi untuk yang memilih sekolah atau SMK yang swasta seperti itu. Sekarang banyak sekolah SMK swasta yang biaya pendidikannya murah tapi dengan fasilitas yang bagus juga ada. Jadi itu harus jadi pertimbangan khusus ya. Yang keenam yaitu bursa kerja khusus. Sekarang SMK itu wajib mempunyai yang namanya bursa kerja khusus untuk menyalurkan siswa-siswinya mencari lapangan pekerjaan. Yang terakhir prestasi dan juga hubungan kerjasama atau networking antara SMK dan instansi-instansi yang ada, baik itu institusi, baik itu sekolah tinggi, universitas, dan juga dunia usaha dan dunia industrinya gitu. Nah, cukup itu dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tentukan masa depanmu bersama SMK. Saya kembalikan ke Bu Ari. Bentar, saya ini stop. Sudah ya, Bu? Monggo, Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Ranti. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber atas pembahasannya, yaitu tentang kenapa harus SMK. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya dari apa yang dipaparkan oleh Bu Ranti tadi. Karena SMK membekali peserta didiknya dengan skill dan pengetahuan yang lebih matang dan lebih siap terjun ke dunia kerja. Di SMK juga boleh kuliah loh, nggak harus langsung kerja. Kalau kalian ingin kuliah, di SMK juga boleh kuliah. Dan yang lain adalah selain kuliah dan bekerja, kalian juga bisa berwira swasta karena nanti di SMK juga akan diajari bagaimana dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan di mana kalian bisa berwira swasta sendiri. Di lain itu, selain itu juga biayanya lebih murah. Seperti itu ya, Bu Ranti tadi yang saya tangkap. Iya, Bu Ari. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu ingkang yang ingin menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan Bu Ranti tadi, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bu Endang mungkin? Oh ini Bu, ada pertanyaan dari Bu Endang. Mana tadi ya? Di chat sepertinya Bu, di chat. Oh di chat. Bentar Bu. Oh ini, boleh saya saja yang baca Bu? Oh iya, monggo Bu. Oke. Dari Bu Endang Silawati Pujiono, di masa PJJ ini, bagaimana cara efektif untuk sosialisasi, mengingat tidak boleh tatap muka dengan calon peserta didik. Nah, seperti tadi Bu, ini adalah salah satu cara saya untuk mengetahui efektif atau tidak itu kan harus dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Cuma ini adalah salah satu cara yang menurut saya insya Allah bisa masuk ke anak-anak kelas 9 begitu, yang memang tidak boleh tatap muka. Bahkan kalau kita sowan ke SMP-SMP-nya pun paling nanti juga cuma ketemu sama resepsionis atau beberapa bapak ibu yang piket gitu. Jadi bisa membuat atau mengadakan meeting seperti ini dengan siswa-siswa. Nanti itu kiranya beberapa siswa itu tertariknya biasanya itu karena pengalaman pribadi saya yang kemarin ada universitas yang mengadakan juga, itu siswa saya itu sukanya karena bertemu dengan teman-teman yang lain gitu dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi insya Allah kegiatan seperti ini atau meeting seperti ini itu bisa menjadi salah satu wadah bagaimana cara kita untuk sosialisasi kepada siswa-siswa kelas 9 gitu. Ngoten Bu Ari.
Semoga Bu Endang puas dengan jawaban dari Bu Ranti. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Pak Agus, tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya, baiklah Bapak Ibu semua. Alhamdulillah presentasi siang ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yaitu Bu Ayu Tegaranti, Sarjana Pendidikan, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Akhiri saja Bu. Nggih, kembali ke Pak Agus mungkin Bu Ari. Oh nggih, monggo Pak Agus. Terima kasih kepada Bu Ari telah berikan kesempatan kembali kepada saya, kembalikan ke host, dan terima kasih sangat luar biasa kepada Ibu Ayu Tegaranti yang telah memberikan materi mengapa harus SMK. Ini tentunya merupakan hal yang sangat luar biasa karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru yang teori ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka duduk di kelas 9 SMP atau MTS. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ayu Tegaranti selaku pemateri pada sore hari ini dan moderator yang memanfaatkan pada sore hari ini, Ibu Ari. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya selaku host dari acara ini, seandainya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada webinar sore ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.